Jadi kalau kami di Bappenas menghitung bahwa dalam 5 tahun ke depan kita butuh sekitar 48.000 triliun untuk tumbuh sekitar 8% itu. Dibandingkan negara-negara peers-nya kita Indonesia paling rendah. Untuk tumbuh butuh duit gitu loh. Nah, duitnya itu dari mana? Investasi. Nah, untuk supaya investasi datang, otomatis kita harus apa? Menyiapkan kondisi yang ramah untuk investasi. Halo Sobat Pembangunan, selamat datang kembali di podcast Bappenas. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi 8% dalam RPJMN 2025-2029 dengan Bapak Chandra, Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN Bappenas. Nah, menurut Bapak nih seperti apa sih strategi yang dirancang Bappenas untuk RPJMN ini memastikan pertumbuhan kita tuh inklusif dan tentu saja merata? Seperti apa nih Bapak? Jadi gini, kalau kita di dalam RPJMN itu kan ada yang kita sebut trisula pembangunan. Jadi istilahnya itu adalah anchor-nya di situ. Jadi kita ingin adalah pertama pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan itu adalah tadi saya sampaikan. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kesempatan kerja dan juga peningkatan SDM dan penurunan kemiskinan. Jadi itu menjadi penting. Jadi pertama adalah pertumbuhan, kemudian SDM-nya mau seperti apa, dan berikutnya adalah kemiskinan di situ. Nah, jadi itu adalah kerangka yang kita pakai. Nah, pertanyaannya adalah how to-nya gimana nih untuk Betul. mencapai itu kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kuncinya adalah investasi di sektor real. Itu menjadi Investasi kunci. tadi, oke. Jadi investasi dan SDM itu adalah kita ingin mencapai sasaran pertumbuhan tidak hanya tinggi tapi juga bisa dirasakan manfaatnya. Mm-mm. Jadi kita contoh lah, saya nggak perlu menyebutkan ada satu waktu itu pembukaan smelter di luar Jawa lah. Nah, itu kalau mungkin lihat ternyata tenaga kerjanya banyak yang impor dari luar. Nah, apakah itu yang kita inginkan kan? Kan enggak. Artinya apa? Investasi masuk oke, Betul. tetapi pertanyaannya SDM-nya gimana nih kesiapannya? Kan nggak mau kita cuma hanya sebagai penonton dengan Betul. adanya investasi tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam RPJP juga sudah kita siapkan bahwa ketika kita ingin membangun misalkan kawasan industri, ya kita siapkan juga SDM-nya seperti apa, aturan yang terkait seperti apa. Jadi kita bisa menjadi ya istilahnya berkuasa di negeri kita sendiri gitu Betul, loh. betul, Itu betul. yang kita inginkan. Berarti memang kuncinya adalah bagaimana kunci dari si inklusi dan merata adalah peningkatan kualitas SDM Hmm, dan juga penciptaan lapangan kerja juga betul, semakin betul, dikembangkan ya Pak. betul. Karena memang kita tidak ingin miris gitu ya Pak bahwa Iya, negara lain yang justru betul, menjadi SDM di negeri kita betul, sendiri betul. tentunya. Nah, kalau tadi Pak Chandra juga menyebutkan bahwa kita punya target 8% tadi nih Pak ya untuk targetnya. Kira-kira kuncinya nih Pak. Oke, jadi sebenarnya kalau di kuncinya itu adalah pemerataan. Jadi kita juga tadi saya sampaikan, pertumbuhan itu tidak hanya dulu kan kita selalu bilang ya di awal-awal 1970 mungkin teman-teman mendengar apa yang disebut trickle down effect. Oke. Jadi kita pengen oke, ekonomi tumbuh set gitu. Nah, tetapi pertanyaan apakah merata atau enggak? Nah, oleh karena itu adalah kita nggak mau nanti kita hanya tumbuh hanya sebagian orang saja, Mm. tapi yang lain juga enggak, karena kita kalau sebagai kesatuan itu kan yang pertama adalah ya pemerataan tuh kuncinya ada dua. Pertama pemerataan antar pendapatan, Mm. kalau teman-teman ekonomi mungkin mengenal Gini rasio di situ. Mm. Yang kedua adalah pemerataan wilayah. Mm. Jadi pertama kalau kita bicara mengenai pemerataan itu kuncinya itu adalah kalau kita bicara wilayah misalnya 8% itu nasional. Nah, itu tentu saja harus disupport dari wilayah-wilayah yang ada. Misalnya, contohnya Papua tumbuh berapa, Jawa Barat tumbuh berapa. Kalau enggak, mustahil 8% itu terwujud. Karena itu merupakan penjumlahan di situ. Mm. Nah, oleh karena itu kita selalu membuka komunikasi ya dengan teman-teman daerah juga bagaimana kita sama-sama bisa tumbuh tinggi mencapai target yang sudah kita sepakati bersama. Nah, pertanyaannya lagi, apa sih gunanya daerah harus tumbuh sekian? Mm. Seperti tadi yang bilang, dengan kalau kita nggak tumbuh, itu ya mau nggak mau nanti kuenya akan kecil, kue pembangunannya di Mm. situ. Nah, sama ya kalau kita lah, mungkin kita bekerja ya, gaji kita mungkin
taruhlah 1 juta, ya kita mau nggak mau kalau untuk mencapai 5 juta, ya kita harus tumbuh gaji kita gitu loh. Mhm. Sama kayak di PDB ini. PDB kalau ingin supaya kita bisa coverage-nya lebih banyak, ya kita harus tumbuh lebih tinggi lagi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengurangi kemiskinan, pengangguran, kemudian ketimpangan, dan juga satu sisi kita bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia kita. Jadi pertumbuhan itu menjadi penting baik itu di level nasional maupun di level daerah. Pemerataan menjadi sesuatu hal yang di-highlight nih, Pak, ya. Betul, Karena, seperti yang Pak Chandra juga sebutkan di belakang gitu ya, bahwa, jangan cuma di Jawa betul, pemerataan itu, betul. tapi juga di pulau-pulau lain. Karena kita masih banyak banget pulau, masih banyak, hal-hal yang dari masing-masing pulau ataupun provinsi punya hal yang perlu dikembangkan dan mereka juga perlu bisa tough gitu ya, Pak, untuk Ya, bisa berkembang memenuhi target si ya, 8% tadi. ya, ya. Oke, Pak. Kalau menurut Pak Chandra sendiri nih, seperti apa sih, Pak, tantangan? Tentunya punya banyak PR, tapi juga punya strategi, tapi juga pasti punya tantangan berat nih, Pak. Menurut Pak Chandra seperti apa nih? Tantangannya yang paling utama adalah bagaimana tadi pemerataan itu terjadi. Jadi Mmm, kalau kita lihat kan tadi pertama kita adalah negara kesatuan ya. mhm, Kita nggak pengen juga kue pembangunan hanya dirasakan di sebagian kecil masyarakat di kita. Kita harus Sabang sampai Merauke harus nyampe ada Miangas sampai Pulau itu harus bisa merasakan hal itu. Oleh karena itu di dalam RPJP itu ada satu chapter khusus untuk mengenai wilayah itu. kewilayahannya. Nah, Oke. itulah yang kita inginkan adalah bagaimana memperkecil Mmm, gap antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. mhm, Jadi kalau kita lihat saat ini adalah kawasan barat itu masih 79%, 80% itu masih di situ kuenya. mhm, Sisanya itu adalah kawasan timur. Nah, itulah yang akan coba kita meratakan. mmm, Meratakan itu tapi tidak bisa bukan berarti yang Jawa diturunin tuh enggak, mhm, mhm. tetapi itu bagaimana kita share itu kan sebenarnya kayak kalau kita tekan di sini ini akan naik, nah Iya, zero sum game di situ mhm, sebenarnya. Nah itu caranya gimana? Nah kalau kita lihat masih banyak sebenarnya potensi yang ada di kawasan timur. Itulah yang akan coba kita kembangkan. Tetapi ada tetapinya lagi, tidak mungkin yang akan kembangkan harus benar-benar pertama inklusif, yang kedua berkelanjutan. Jadi ini tidak bisa jadi pembangunan di kawasan timur yang akan kita lakukan tidak menyisakan PR-PR berikutnya, misalkan mmm, lingkungan, kemudian pengangguran yang masih meningkat dan mhm, sebagainya. mhm, mhm, Nah, itu yang akan coba kita lakukan dalam 5 tahun ke depan dan juga dalam jangka menengah panjangnya seperti itu. mmm. Jadi itu Oke, berarti memang ketimpangan yang terjadi cukup signifikan ya, Pak, signifikan. 7% barat, Betul. 7,9%, sedangkan di timur 20,6%. Tapi bukan berarti kita menurunkan standar si barat Bukan, ini gitu ya bukan. di wilayah Indonesia Barat, tapi Ya, juga bagaimana penekanan bisa jadi sama kurang ya, lebih gitu ya, Pak. betul. Kalau, arah dari pemerataan RPJMN 2025-2029 seperti apa nih, Bapak? Jadi yang tadi jadi arah pemerataannya itu adalah pertama tentu saja kita ingin masih tidak mau meninggalkan juga. Jadi gini, Jawa dan kawasan Batu sudah jalan Mhm, sebenarnya. Nah, kan nggak mungkin kita matikan ini. Oke, betul. tapi ini tetap menjaga momentum tetap kita jaga. Karena kalau kawasan barat itu turun, otomatis nanti akan menurunkan yang secara agregatnya. Mhm, Nah, pada saat yang sama kita mulai membuka, misalkan kita ada potensi sumber daya alam yang mana yang bisa kita manfaatkan. mhm, Contohnya di daerah Papua, kemudian di daerah Maluku. mhm. Makanya kalau mungkin teman-teman lihat di beberapa kuartal terakhir pertumbuhan dari timur sangat tinggi. Betul, sangat meningkat. Jadi contohnya ya Maluku kalau nggak salah kalau kemarin itu triwulan kemarin hampir di atas double digit di situ. Mhm, Nah, ketika double digit itu melebihi rata-rata nasional, otomatis dia akan meningkatkan share-nya di situ. Nah, itulah yang coba kita arahkan ke situ. Bagaimana kita industrialisasi kita arahkan ke timur, mhm. tapi tadi tidak melupakan aspek inklusivitas sama satu lagi aspek keberlanjutan di situ. Jadi itu yang akan kita siapkan itu. Oke, dan mekanisme supaya dipastikan nih Pak, pemerataan dalam yang sudah disebutkan itu bisa terjadi seperti apa nih Pak? Nah, jadi gini, jadi sebenarnya kalau kita melihat di dalam rencana pembangunan ya, Mhm, itu sudah kita coba turunkan hingga ke level daerah.
dan itu sudah coba kita koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri juga yang mengampu daerah. Jadi contohnya adalah ketika kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Nah, daerah itu sudah kita minta juga sebenarnya menyusun pembangunan jangka panjang juga. Nah, tetapi pertanyaannya how to-nya gimana ini untuk supaya sinkron? Iya. Ya coba kita lihat di dalam rencana pembangunan jangka panjang itu ada indikator-indikator yang situasional. Nah, itu coba kita turunkan. Bagaimana daerahnya? Contoh konkretnya misalkan masalah industri. Mhm, Industri di nasional X%. mhm. Daerah berapa nih? Tetapi itu tidak menegasikan karakteristik atau keunikan dari daerah. Mmm, Itu yang jadi contoh misalkan Bali. mhm, Bali dia heavy kepada pariwisata. Nah, oke, untuk itu berarti dia kan harus pariwisata harus bagus di mhm. tempatnya dia. Harus ditingkatkan lagi gitu Ditingkatkan. ya? Nah, mungkin beda lagi daerah yang lain bukan pariwisata, misalkan Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah, Jawa Barat tuh industri biasanya. Mhm. Nah, itu kan beda. Nah, itulah yang coba kita sinkronkan. Jadi Mmm, ketika penyusunan RPJP itu ada surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas yang tugasnya adalah untuk mensinkronkan hal itu. mhm, Itu yang jadi bagaimana kita menyamakan target tadi ya. mhm, Nah, kemudian yang berikutnya adalah selalu kita bicarakan bahwa kita tidak bisa one size fits all kebijakan. Jadi satu daerah samakan tuh enggak. mmm, Tadi yang saya samakan antara kebijakan Papua dengan Jawa itu beda-beda mungkin fokusnya. Mungkin kalau Jawa itu lebih ke arah bagaimana kita meningkatkan share industri terhadap PDB, tapi kalau mungkin daerah timur itu adalah meningkatkan bagaimana kualitas human capitalnya, misalkan pendidikan, kesehatan, jadi seperti itu. Jadi mmm, konsepnya beda-beda. Nah, inilah tugas Bappenas bagaimana memainkan atau sebagai dirijen dari orkestrasi pembangunan ini. mhm. Jadi kalau kalau kita sebagai dirijen itu kan ya ada yang main saksofon, ada yang main biola dan itu bagaimana? Itu kan beda-beda. Betul. Tapi bisa menjadi harmoni satu musik yang bagus itulah tugas Bappenas sebenarnya di situ. Sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 gitu mungkin. Karakteristik dari setiap, provinsi baik di wilayah barat dan timur berbeda. Sangat Bukan berbeda. berarti harus disamakan karena Iya, tentu, kapasitas keunikan masing-masing daerah betul. punya hal yang, keunggulan yang berbeda tentunya bagaimana Bappenas Betul. memastikan semua masing-masing elemen dari barat dan timur Iya. tetap bisa berjalan Mhm. tanpa harus meninggalkan identitas bisa Iya, dibilang ya, Pak, iya, ya? setuju saya. Oke. Mhm. Kalau, tentunya sebenarnya mungkin berat juga nih ya Pak tugasnya, Iya. Pak Chandra gitu ya. Seperti apa nih peran pembangunan, wilayah dalam desain pemerataan ini, seperti apa tuh Pak? Jadi sebenarnya ini kalau wilayah ya, kalau kita di dalam rencana pembangunan rencana pembangunan lah apa jangka panjang, menengah atau tahunannya, itu adalah tempat mendaratnya program-program yang tersebut. Karena Mmm, nanti kan at the end nggak mungkin lah melayang gitu iya kan, pasti betul mendaratnya betul, di wilayah. mhm, Oleh karena itu perlu dipastikan kesiapannya juga harus siap. mmm, Contohnya misalkan bagaimana nanti mendaratkan program-program kesehatan di Papua tuh seperti apa. mhm, Kemudian di Jawa seperti apa. Nah, tentu saja yang disebut adil itu kan nggak perlu harus sama semua nggak kan. betul, Sama rata sama itu bukan bukan itu yang disebut bukan adil, mhm, tetapi sesuai dengan kebutuhannya dan karakteristiknya. mhm, Jadi misalkan masalah stunting. Kita cari nih stunting nih, kita kan punya target nasional. mhm, Mana yang paling besar gap-nya dengan nasional? Itulah yang harus diintervensi lebih banyak gitu loh. Jadi jangan sampai nanti wah daerah ini kok duitnya dapatnya lebih banyak daripada duit saya dan sebagainya. mhm, Nah, nggak seperti itu karena iya, kita bicara satu negara kesatuan gitu loh. Jadi kita bicara target-target mana yang istilahnya gap-nya cukup tinggi, itulah yang akan kita intervensi lebih banyak dibandingkan yang lain. mmm, Jadi di situ. Nah, wilayah makanya kalau di dalam rencana agenda transformasi Indonesia itu wilayah adalah tempat mendaratnya transformasi-transformasi itu yang sudah dilakukan gitu. oke. Dan, kalau menurut Pak Chandra sendiri seperti apa sih Pak peran pembangunan wilayah? Nah, kalau pembangunan wilayah itu ya perannya adalah mengoptimalkan Mhm, potensi-potensi yang ada. mhm, Jadi misalkan contohnya daerah Maluku, potensinya apa nih yang bisa kita siapkan? mhm, Nah, bagaimana ini untuk bisa mendukung untuk yang nasional seperti apa? Jadi di situ, jadi keluarkanlah istilahnya bukan keluarkanlah, jadi tolong digali sebanyak-banyak potensi yang ada di tiap daerah. Nah, mhm, itulah yang akan coba kita sinkronkan supaya apa?
pembangunan itu berjalannya ya seiring gitu loh, antara pusat, daerah, swasta, pemerintah itu bisa seiring semua. Oh, oke. Jadi seperti itu. Oke, sangat luar biasa juga nih, Pak, ya. Tapi kalau misalnya, eee, melihat kalau tadi dari, data bahwa dari antara wilayah barat dan timur, Mhm, Indonesia Barat dan Indonesia Timur punya gap yang cukup jauh gitu ya, mhm, Pak, pemerataannya, bagaimana Bappenas harus mensinkronkan mhm, bahwa keunggulan masing-masing, wilayah gitu ya, bisa meningkatkan pendapatan nantinya tentunya akan berujung pada peningkatan perekonomian yang diharapkan adalah sebesar 8% tadi. Nah, mhm. kalau dari Pak Chandra sendiri nih Pak, seperti apa Bappenas gitu ya menekankan tahap implementasi ke depannya? Oke. Jadi sebenarnya kalau ketika kita implementasi tadi Mhm, dibicarakan ya, itu harus dimulai dari awal perencanaan dulu. Jadi perencanaannya Bappenas harus bisa memilah dan memilih mana-mana program yang punya daya ungkit yang baik ke depan, mhm, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, di mana dituangkan itu? Tentu saja dituangkan pertama dalam RPJMN. mhm, RPJM udah dan ya, kan mhm, udah dalam perpresnya. Nah, sekarang tahunannya gimana nih? Nah, tahunannya kan berarti apa? Misalkan tahun 2025 mau ngapain nih? mhm. 2026 mau ngapain? 2027 mau ngapain? Nah, itulah harus clear di situ. Karena apa? Karena tahunan ini adalah merupakan gas remnya di sini. Oke. Jadi gas remnya. Jadi misalkan tahun 2025 misalkan, karena ini merupakan awal transisi pemerintahan, Mhm. ya itu berarti mungkin program-programnya tidak terlalu digas. Tetapi di Mmm. 2026 udah mulai ngegas nih. Tahun ini nih ya, niat 2027 tahun ini ya ya? 2000 nah ini yang harus diperhatikan Mhm, sehingga apa, anchor yang tadi yang dicita-citakan di dalam sorry, yang ditargetkan dalam Astacita dan RPJM itu bisa tercapai. mhm, mhm, Nah, tentu saja ini biasanya tantangannya nih mhm. adalah masing-masing sektor pasti akan bicara bahwa ini saya yang paling bagus, saya yang paling Iya. bagus. Nah, inilah tugas Bappenas, yang saya bilang memilah dan memilih. Mhm, Mungkin oke tahun ini dulu ya, yang nanti gantian gitu loh. Bisa mhm, seperti itu. Karena apa? Tadi saya bilang uang terbatas gitu loh. APBN kita tax ratio-nya sekitar 10%. mhm, Kemudian spending-nya 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan. Itu udah habis semuanya. Artinya apa? Ya ini harus dipilih. Mungkin infrastruktur, oke, infrastruktur mungkin nggak yang di daerah ini dulu, yang lainnya nanti dulu. Nah, itulah yang tantangannya di situ. Itu di tahap awal ya mhm, untuk. Nah, kemudian yang kedua juga Bappenas harus bisa memastikan apa yang direncanakan itu sudah dilakukan. Kuncinya apa ada di pengendalian evaluasi juga di situ. Makanya di awal, ujung, awal sini dan nanti ini harus harus sinkron nih. Nah, kalau misalkan tidak tercapai misalkan apa nih sebenarnya? Makanya ini harus menjadi tantangan ketika kita melakukan pengendalian dan evaluasi dan itu tidak bisa nanti di akhir aja tapi evaluasi itu kan pertama ada dua fungsi. Pertama adalah mitigasi mhm, potensi atau risiko yang akan timbul menjadi tantangan. mhm. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan ke depannya juga. Betul. Jadi di situ. Jadi memang pengawalan terhadap RPJM harus menjadi penting. Karena apa? Di ujung sama di akhirnya ini nanti akan akan berpengaruh gitu loh. Betul, betul. Gitu. Nah, kita di Bappenas ketika kita bicara tahunannya itu menjadi penting karena apa? Perencanaan tahunan itu akan menjadi basis di dalam penyusunan APBN. Jadi yang mungkin teman-teman sering dengar planning and budgeting itulah kuncinya sebenarnya. Apa yang diplanningkan itulah yang dibudgetkan. Nah, jadi budget itu harus sama planning harus selalu sinkron. Gitu. Ada perencanaan tentu di awal, ada nanti juga kita pemantauan dan juga ada Betul, evaluasi untuk betul. menilai apakah program bukan hanya 5 tahunan ya Pak, tapi tiap tahun untuk mengevaluasi next-nya harus ngapain Ya, lagi, ya, apalagi yang dibenahin nih, nah ya, apalagi nih ya, gitu ya. Oke, sangat luar biasa untuk Bappenas ini gitu ya Pak. Perannya juga Pak Chandra juga sangat berat sekali. ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, eee, pembicaraan kita pada hari ini Bapak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk bisa meningkatkan, pertumbuhan ekonomi 8% ataupun tentunya dengan, pemerataan wilayah kita tentunya semakin, sinkronisasi, seperti apa nih, Pak? Oke, jadi kalau pesan saya ya, jadi pertama mengenai tantangan. Tantangan itu bukan bukan suatu eh, bukan cara kita untuk menurunkan apa yang kita cita-citakan. Tetapi dengan tantangan itu justru akan memperkaya
kebijakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target yang sudah kita cita-citakan. Nah, satu mungkin yang saya garis besar saya highlight di sini adalah kita harus optimis bahwa kita bisa, tetapi memang harus realistis. Jadi dua itu harus menjadi patokan kita sebagai planner di situ. Mungkin itu aja dari saya. Optimis, tapi juga realistis, Ya, tapi juga harus adanya kolaborasi bersama betul, karena bukan betul. cuman Bappenas, bukan cuman pemerintah, Ya, adanya peran swasta, BUMN untuk bisa menuju Indonesia Mas tentunya. ya, itu Mbak. Dan terima kasih Pak Chandra untuk Sama-sama waktu Mbak. yang luar Terima biasa kasih. sekali. Oke. Sahabat Bangunan, inilah akhir dari obrolan kita pada hari ini. Semoga pembahasan kita mengenai pertumbuhan ekonomi 8% dalam RPJMN 2025-2029 bisa memberikan gambaran yang luas bagi sahabat pembangunan semuanya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Chandra, atas sharing waktu dan juga ilmu yang sangat luar biasa tentunya. Terima kasih juga untuk sahabat pembangunan yang telah mendengarkan hingga akhir. Dan jika ada pertanyaan, ide topik ataupun masukan, dan untuk episode selanjutnya jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial Bappenas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.